Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang analisis biaya volume laba atau Cost Volume Profit Analysis bagian kedua. Kita akan membahas beberapa aplikasi dari konsep CVP. Kita awali dengan rasio beban variabel. Rasio beban variabel adalah rasio dari beban variabel terhadap penjualan. Rasio ini dihitung dengan membagi total beban variabel dengan total penjualan. Dalam kasus ini, rasio beban variabelnya kita lihat diperoleh hasil 60%. Nilai 60% itu diperoleh dengan cara membagi beban variabel dengan penjualan. Pada contoh kasus Austic konsep, kita melihat bahwa ada penjualan per unit sebesar $250 dengan beban variabel per unitnya adalah $150. Maka $150 dibagi dengan $100 hasilnya adalah 60%. Jika kita presentasikan, maka rasio beban variabelnya adalah 60%. Pengaplikasian konsep CVP pertama ketika adanya perubahan dalam biaya tetap dan biaya penjualan. Contoh tadi kita masih membahas tentang acoustic konsep. Dia saat ini menjual 400 pengeras suara per bulan dengan harga jual $520 per unitnya. Untuk total penjualan per bulan sebesar $100.000. Manajer penjualan merasa bahwa kenaikan anggaran iklan per bulan sebesar $10.000 akan menaikkan penjualan per bulan sebesar $30.000 dengan total 520 unit pengeras suara. Kira-kira anggaran yang dicanangkan oleh manajer tersebut perlu dinaikkan atau tidak? Berikut dampaknya terhadap data keuangan atas rencana perubahan anggaran iklan tersebut. Dari data yang tadi kita peroleh dalam contoh kasusnya, maka di sini kita lihat pada kolom tabel ada penjualan saat ini dengan data-data sebagai berikut: 100.000 penjualan dengan beban variabel 60.000, terus margin kontribusinya 40.000 dan biaya tetapnya adalah $35.000. Maka laba neto operasi penjualan saat ini adalah $5.000. Kemudian tadi dicanangkan bahwa akan menganggarkan peningkatan atau perubahan menaikkan penjualan sebesar $30.000, maka ada selisih menjadi yang awalnya adalah $100.000 menjadi $130.000. Begitu juga beban variabelnya. Tadi di awal ketika kita menghitung rasio variabelnya, kita melihat bahwa per unitnya beban variabelnya itu adalah $150. Tadi ada peningkatan sebanyak 520 unit pengeras suara, maka tinggal kita kalikan 520 unit kita kali $150. Hasilnya adalah $78.000. Selisihnya menjadi margin kontribusi sebesar $52.000. Selanjutnya $45.000 itu kita akan menganggarkan sesuai dengan kasus contohnya adalah menambahkan biaya iklan atau anggaran iklan sebesar $10.000. Yang awalnya beban tetapnya hanya $35.000, maka berubah menjadi $45.000. Maka laba neto operasinya meningkat dari $5.000 menjadi $7.000. Di situ ada perbedaannya di sebelah kanannya. Di kolom selanjutnya bahwa ada selisih perbedaan laba neto sebesar $2.000. Nah, diasumsikan bahwa tidak ada faktor lain yang harus dipertimbangkan, maka kenaikan anggaran iklan seharusnya disetujui karena bisa meningkatkan laba neto sebesar $2.000. Ada dua cara untuk memperoleh solusinya. Solusi alternatif pertama adalah kita tinggal mengalihkan aja total margin kontribusi yang diharapkan. Tadi kan 40% rasio margin kontribusi, maka $130.000 dikali dengan 40% rasio margin kontribusi menjadi $52.000. Total margin kontribusi saat ini maka $100.000 dikali 40% rasio margin kontribusi. Rasionya diperoleh dari mana? Itu ada ya presentasinya tadi kita hitung ketika akan menghitung rasio margin kontribusinya. Ada presentase masing-masingnya untuk beban variabel. Maka peningkatan margin kontribusinya adalah selisihnya menjadi $12.000. Nah, perubahannya dalam beban tetap jadi dikurangi dengan peningkatan beban iklannya. Tadi bertambah $10.000, maka peningkatan laba neto operasi adalah $2.000.
Solusi alternatif kedua, karena kebetulan dalam kasus ini hanya yang berubah adalah beban tetap dan volume penjualannya saja, maka kita bisa melihat dengan cara melihat selisih dari peningkatan margin kontribusi dari soal yang dicontohkan bahwa ada peningkatan sebesar 30.000 dolar. Maka kita kalikan dengan rasio margin kontribusinya, itu sebesar 40%. Soal ini berkaitan masih dengan CPP analisis bagian pertama. Contoh soalnya itu berkaitan masih tentang acoustic concept. Maka seandainya ada perubahan anggaran di bagian iklan, di beban iklan yang itu notabene masuk ke dalam beban tetap, maka tinggal kita kurangi dengan anggaran yang dicantumkan tersebut, yaitu 10.000 dolar. Maka terjadi peningkatan laba neto sebesar 2.000 dolar. Diperhatikan bahwa tadi dari pendekatan tersebut tidak bergantung pada informasi penjualan periode sebelumnya. Jadi kedua solusi tersebut melibatkan adanya analisis peningkatan, maka alternatif hanya memperhitungkan pendapatan, biaya dan volume yang akan berubah jika program baru akan diimplementasikan. Pengimplementasian CVP analisis selanjutnya seandainya ada perubahan dalam biaya variabel dan volume penjualan. Kita masih menggunakan data awal acoustic concept, itu 400 pengeras suara dengan biaya variabel dan lain sebagainya. Dipertimbangkan seandainya ada pengguna komponen, kita akan mempertimbangkan penggunaan komponen berkualitas lebih tinggi dari sebelumnya. Artinya akan ada peningkatan biaya variabel yang akan berimbas kepada penurunan margin kontribusinya, yaitu sebesar 10 dolar per unitnya. Tapi meskipun demikian, manajer penjualan akan memprediksi bahwa penggunaan komponen tersebut akan meningkatkan penjualan menjadi 480 pengeras suara yang awalnya hanya 400 pengeras suara per bulannya. Kira-kira dengan wacana seperti ini, haruskah komponen berkualitas tinggi ini digunakan? Sekarang kita lihat bahwa peningkatan tadi 10 dolar dalam biaya variabel otomatis akan menurunkan margin kontribusi per unitnya yang awalnya 100 dolar menjadi 90 dolar. Maka kalau kita hitung solusinya dari margin kontribusinya yang awalnya 480 pengeras suara yang menjadi 450 pengeras suara, kita kalikan dengan 90 dolar karena terjadi penurunan margin kontribusi, yaitu 43.200. Sedangkan margin kontribusi saat ini yang kondisi sekarang yaitu 400 pengeras suara unit dikali dengan 100 dolar per unitnya, maka 40.000 dolar. Terjadi peningkatan seandainya memang menggunakan komponen berkualitas lebih tinggi, yaitu sebesar 3.200. Dari analisis tersebut, maka kita boleh menggunakan komponen berkualitas lebih tinggi tersebut karena biaya tetapnya pun tidak berubah, tapi meningkatkan margin kontribusi sebesar 3.200 dan otomatis pula akan meningkatkan laba neto operasi sebesar 3.200 dolar. Pengaplikasian CVP analisis selanjutnya seandainya ada perubahan dalam biaya tetap, harga jual dan volume penjualan. Tadi kita masih menggunakan data awal bahwa acoustic concept masih menjual 400 pengeras suara per bulannya. Seandainya untuk meningkatkan penjualan, manajer penjualan berniat akan menurunkan harga jualnya sebesar 20 dolar per unit dan akan meningkatkan anggaran iklannya sebesar 15.000 dolar per bulan. Manajer penjualan berpendapat jika seandainya kedua langkah ini dilakukan, maka unit penjualan akan meningkat sebesar 50% menjadi 600 pengeras suara. Akan meningkatkan penjualan menjadi 600 pengeras suara per bulannya. Kira-kira haruskah perusahaan melakukan perubahan tersebut? Sekarang kita lihat akan menurunkan harga jualnya 20 dolar per unit. Maka akan menyebabkan margin kontribusi menurun pula dari 100 dolar ke 80 dolar. Tadi penjualan diperkirakan akan meningkat 50% menjadi 600 pengeras suara, kita kalikan dengan 80 dolar per unitnya, maka menjadi 48.000 dolar. Sedangkan total margin kontribusi saat ini yang tadinya
masih 400 pengeras suara, kita kali $100 per unit itu $40.000. Maka terjadi peningkatan margin kontribusi sebesar $8.000. Tapi kita juga mengambil tindakan akan adanya perubahan dalam biaya tetap, yaitu peningkatan biaya iklan sebesar $15.000 per bulannya. Maka 8.000 dikurangi $15.000, justru seandainya dua langkah ini dilakukan akan menurunkan laba netonya sebesar $7.000. Maka menurut analisis ini perubahan seharusnya tidak dilakukan karena bisa menyebabkan penurunan laba neto sebesar $7.000. Pengaplikasian selanjutnya, seandainya terjadi perubahan dalam biaya variabel, biaya tetap, dan volume penjualan. Kita masih menggunakan data awal yang awalnya 400 pengeras suara. Manajer berniat akan mengganti sistem kompensasinya dari gaji tetap yang awalnya total $6.000 per bulan akan merubah menjadi berbasis komisi sebesar $15 per unit pengeras suara yang terjual. Manajer penjualan yakin kalau seandainya perubahan ini terjadi akan meningkatkan penjualan sebesar 15% dari 400 pengeras suara menjadi 460 pengeras suara per bulan. Dengan rencana tersebut, haruskah perubahan tersebut dilakukan? Sekarang kita analisis dulu, seandainya mengubah kompensasi karyawan berbasis gaji menjadi berbasis komisi, otomatis akan mengalami pengaruh adalah beban variabel dan beban tetap. Beban tetap memang akan menurun sebesar $6.000 dari $35.000 data awal ke $29.000. Namun beban variabelnya akan meningkat sebesar $15 per unitnya, dari $150 per unit ke $165 per unit, dan margin kontribusi per unit pun akan menurun dari $100 menjadi $85. Sekarang kita hitung kira-kira solusinya dilakukan perubahan atau tidak. Total margin kontribusi yang diharapkan dengan tenaga penjualan berbasis komisi, seandainya diharapkan 460 pengeras suara, kita kalikan dengan $85 per unit, hasilnya $39.100. Dengan total kalau kita bandingkan dengan total margin saat ini adalah $40.000, terjadi penurunan margin kontribusi $900. Namun karena biaya tetap berubah, dihilangkan yang awalnya $6.000 per bulan, maka ditiadakan, maka kita tambahkan gaji yang tidak dibayar jika sudah berubah menjadi berbasis komisi sebesar $6.000. Maka terjadi peningkatan laba neto seandainya melakukan perubahan tersebut sebesar $5.100. Dari analisis tersebut, maka perubahan dapat dilakukan, yaitu dari kompensasi berbasis gaji tetap menjadi kompensasi berbasis komisi. Contoh pengaplikasian terakhir, seandainya terjadi perubahan dalam harga jual. Masih menggunakan contoh yang sama, seandainya perusahaan ingin memiliki peluang untuk melakukan penjualan besar-besaran, yaitu sebanyak 150 unit kepada toko grosir, jika harga yang memadai dapat disepakati bersama. Penjualan tersebut tidak akan mengacaukan penjualan reguler dan tidak akan mempengaruhi total beban tetap perusahaan. Kira-kira berapa yang harus diberikan kepada harga yang harus diberikan kepada toko grosir jika acoustic konsep ini ingin menaikkan labanya sebesar $3.000? Contohnya kita lihat biaya variabel pengeras suaranya kan tadi per unitnya $150. Laba yang diinginkan per pengeras suara adalah $3.000, berarti karena ingin laba $3.000 kita bagi ke 150 pengeras suara, maka hasilnya $20. Harga yang bisa diberikan kepada toko grosir per pengeras suaranya adalah $170. Perhatikan bahwa beban tetap tidak dimasukkan dalam perhitungan ini. Hal ini karena beban tetap tidak terpengaruh oleh penjualan dalam jumlah besar, sehingga semua tambahan margin kontribusi dapat meningkatkan laba. Beralih ke analisis target laba dan titik impas. Apa itu analisis target laba? Analisis target laba adalah salah satu penggunaan pokok dalam analisis BLV atau CVP analysis. Dalam analisis target laba, kita mengestimasikan bahwa volume penjualan yang diperlukan untuk mencapai laba tertentu.
Jadi ini salah satu analisis dari penggunaan pokok dalam CPV analisis atau biaya laba volume atau profit ya bahasa Indonesianya. Contohnya tadi kita masih dari acoustic concept ingin mengetahui bahwa jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh laba sebesar 40.000 per bulannya. Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut kita bisa menggunakan dua metode persamaan dan metode formula. Seandainya kita menggunakan metode persamaan, kita menggunakan persamaan laba dasar guna mengetahui volume penjualan yang dibutuhkan untuk memperoleh target labanya. Tadi dalam kasus yang sama acoustic concept itu perusahaan yang memiliki satu jenis produk, maka kita bisa menggunakan persamaan margin kontribusinya. Mengingat target laba adalah $40.000, maka margin kontribusi per unitnya adalah $100 dan beban tetap sebesar $35.000. Maka volume penjualannya adalah laba sama dengan margin kontribusi per unit dikali dengan quantity dikurangi dengan beban tetapnya. $40.000, margin kontribusinya $100 dikalikan quantity yang akan kita cari dikurangi dengan $35.000. Kita gabungkan, kita pindah ruaskan, $100 dikali dengan quantity sama dengan $40.000 ditambah $35.000. Maka kuantitinya adalah $40.000 ditambah $35.000 dibagi $100. Maka jumlahnya adalah 750 pengeras suara per bulannya jika kita ingin mencapai target 40.000 laba sebesar $40.000 per bulannya. Metode yang selanjutnya adalah metode rumus. Ini merupakan salah satu jalan pintasnya ya, karena kita langsung input aja. Rumusnya adalah unit penjualan untuk mencapai target kita bisa cari dengan cara target laba ditambah beban tetap dibagi margin kontribusi per unitnya. Tadi diketahui bahwa target labanya adalah $40.000, kita tambahkan beban tetapnya $35.000, lalu margin kontribusinya menjadi $100. Maka unit penjualan untuk mencapai targetnya adalah 750 unit pengeras suara. Sekarang seandainya kita ingin mengetahui analisis target laba dalam nilai penjualan dalam dolar, karena kebetulan ini soalnya dalam satuan dolar, maka dalam dolar. Seandainya nanti di soal dalam rupiah, maka diganti dengan dalam satuan rupiah. Untuk mengetahui nilai penjualan dalam mata uang, kita dibutuhkan memperoleh target laba. Kita tinggal mengalihkan saja dengan harga jualnya yang ada. Kalau kasus ini kan harga jualnya adalah $250 per unit, maka tadi 750 pengeras suara dikali $250 per unit, maka hasilnya adalah 187.500. Ini dalam satuan nilai penjualan dalam satuan mata uang. Atau kita bisa juga menggunakan persamaan dasar rasio margin kontribusi dalam menentukan mencapai target labanya. Yang tadi bisa menggunakan persamaan dasar rasio margin kontribusi. Maka cara mencarinya adalah laba sama dengan rasio margin kontribusi dikali penjualan dikurangi beban tetap. Tinggal kita input rasio margin kontribusinya didapat dari mana, dari soal sebelumnya. Ini masih keterkaitan antara soal yang satu dengan soal selanjutnya. Lalu dikali penjualannya dikurangi dengan $35.000. 0,4 dari 40% ya dikali dengan penjualan sama dengan 40.000 ditambah $35.000. Maka penjualannya adalah $187.500. Atau cara ketiga juga, kita juga bisa menggunakan dari target laba dengan cara membagi target laba plus beban tetap dibagi dengan rasio margin kontribusinya. Jadi langsung bisa juga dengan menggunakan langsung margin bukan menggunakan margin kontribusi per unit, tapi menggunakan rasio margin kontribusinya. Jadi 40.000 plus $35.000 dibagi 0,4 atau 40%, maka hasilnya adalah $187.500. Selanjutnya ada analisis titik impas. Titik impas adalah tingkat penjualan yang dihasilkan ketika laba perusahaan adalah 0, artinya tidak untung dan juga tidak rugi. Kita dapat menggunakan metode rumus sebagai salah satu untuk
menghitung atau mencari titik impasnya. Masih menggunakan rumus analisis target laba seperti sebelumnya. Perbedaannya hanya bahwa target labanya adalah 0 karena tidak terjadi laba, tidak memperoleh laba dan juga tidak mengalami kerugian. Unit penjualan untuk mencapai titik impasnya, maka target laba tadi di rumus awal adalah target laba, kita ganti angka 0 plus beban tetap dibagi margin kontribusi per unit. Maka kalau target labanya 0, rumusnya untuk mencari penjualan dalam mencapai titik impasnya, maka rumusnya menjadi beban tetap dibagi margin kontribusi per unit. $35.000 dibagi $100, maka unit ketika terjadi titik impas adalah 350 unit. Nah, titik impas dalam satuan nilai penjualan kita bisa mengetahuinya juga dengan cara tinggal mengkalikan saja harga jualnya dengan unit penjualan dalam mencapai titik impas. 350 pengeras suara dikali dengan $250 harga jual per unitnya, maka dalam satuan nilai penjualan adalah $87.500. Bisa juga menggunakan dasar rasio margin kontribusi, yaitu nilai penjualan dalam dolar untuk mencapai titik impas menjadi sama tadi, karena target labanya 0, rumusnya berubah menjadi beban tetap dibagi rasio margin kontribusi. Dari contoh soalnya, maka kita masukkan beban tetapnya $35.000 dibagi 0,40, hasilnya adalah $87.500. Yang terakhir ada batas keamanan atau margin of safety. Margin of safety adalah kelebihan dari nilai penjualan dalam dolar atau dalam satuan mata uang yang dianggarkan atau aktual di atas titik impas nilai penjualan dalam satuan mata uang. Batas keamanan merupakan jumlah penjualan yang dapat menurun sebelum kerugian mulai terjadi. Makin tinggi batas keamanan, makin rendah risiko untuk tidak mencapai titik impas. Rumus perhitungannya adalah total penjualan yang dianggarkan atau aktual dikurangi dengan penjualan titik impas. Batas keamanan bisa juga disajikan dalam bentuk presentase dengan membagi batas keamanan dalam satuan mata uang dengan total nilai penjualan dalam satuan mata uangnya, yaitu dengan membagi presentasenya adalah dengan membagi batas keamanan dengan total penjualan yang dianggarkan atau aktual dalam satuan dolar atau satuan mata uang. Contoh misalnya batas keamanan untuk kasus ini, penjualan pada volume sekarang itu 400 pengeras suara. Maka kalau 400 pengeras suara dikali 250 per unitnya menjadi $100.000. Penjualan titik impasnya tadi kita sudah hitung 350 pengeras suara dengan satuannya $87.500. Lalu batas keamanannya tadi dengan cara batas keamanan rumusnya total penjualan dikurangi dengan penjualan titik impas, maka dikurangi $100.000 dikurangi $87.500, hasilnya $12.500. Maka presentase batas keamanannya tinggal kita bagi $12.500 dibagi dengan $100.000, maka hasilnya adalah 12,5%. Batas keamanan juga bisa disajikan dalam bentuk unit yang terjual. Caranya dengan membagi batas keamanan dalam satuan mata uang atau dolar dalam kasus ini dengan harga jual per unitnya. Kalau dalam kasus ini tadi batas keamanannya adalah 50 pengeras suara diperoleh dari hasil $12.500 dibagi dengan harga jual per unitnya $250, maka hasilnya 50 pengeras suara. Baiklah, cukup sekian pembahasan mengenai CVP analysis atau biaya volume laba. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, kita bisa diskusikan di forum diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.